Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rini. Perkenalkan nama saya Sasanti Amisani, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina. Dan pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Peran Media dalam Upaya Mendorong Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan kemanusiaan dengan dampak yang luas. Korban mengalami penderitaan fisik, trauma psikis, dan luka sosial yang menimbulkan ketakutan serta stigma. Pelanggaran HAM yang berat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menjadi dasar hukum penanganan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya, Komnas HAM telah menyelidiki 16 peristiwa dugaan kasus pelanggaran HAM, tetapi hanya 4 kasus yang sampai ke pengadilan. Dan ini menunjukkan kemauan politik yang belum berpihak pada penyelesaian kasus. Negara lain seperti Afrika Selatan dan Argentina berhasil melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dengan pendekatan rekonsiliasi dan kompensasi. Sebenarnya Indonesia dapat mencontoh kedua negara tersebut dan beberapa negara lain, utamanya adalah negara yang berada di wilayah Amerika Latin. Dalam hal ini, media memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat, menyorakan korban, serta memberi tekanan moral dan politik kepada pemerintah. Tentang penyelesaian kasus ini, beberapa respon dari pemerintah sudah muncul, antara lain pada saat pemerintahan Presiden Jokowi dikeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022, dan Kepres ini membentuk tim penyelesaian non-yudisial serta pelanggaran HAM yang berat sebagai langkah konkret penyelesaian di luar pengadilan. Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf dan komitmen memulihkan hak-hak korban secara adil. Disusul dengan keluarnya Kepres nomor 4 tahun 2023 dan Inpres nomor 2 tahun 2023 yang memperkuat pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya dilaksanakan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh media terhadap pendapat generasi muda tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu hipotesis satu, ada hubungan antara pengaruh media terhadap pendapat generasi muda terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sementara hipotesis nol, tidak ada hubungan antara pengaruh media terhadap pendapat generasi muda tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah pertama, teori elaboration likelihood model. Teori ini menjelaskan berbagai cara orang mengevaluasi informasi dan menjelaskan bagaimana seorang memproses pesan persuasif dan mengapa efek suatu pesan bisa berbeda pada setiap individu. Kemudian yang kedua adalah teori framing dari Robert Entman. Di sini dinyatakan bahwa media tidak sekedar menyampaikan fakta, tapi memilih sudut pandang tertentu yang membentuk opini masyarakat terhadap kasus pelanggaran HAM. Teori ketiga adalah teori keadilan transisional. Teori ini menekankan pemenuhan keadilan pada masa transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi dengan fokus pada kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan prosedur sebagai berikut. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara peran media terhadap pendapat generasi muda tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Populasinya adalah pemuda berusia 18-21 tahun. Sampelnya, sampling kuota dengan teknik non-probabilitas. Jumlah sampel adalah 50 orang. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan pertama data primer
yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket dan data sekunder melalui literatur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi atau pengolahan dan analisis data kuantitatif untuk menentukan sejauh mana variabel independen tertentu mempengaruhi variabel dependen. Di bawah ini ada penjelasan tentang variabelnya. Kalau untuk variabel independen yaitu peran media, kemudian untuk variabel dependennya adalah pendapat generasi muda tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Demikian presentasi atas penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.